Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil angkot di Kota Bogor ringsek tertimpa pohon tumbang. Atap ruang kelas SMK Negeri 1 Gunung Putri di Kabupaten Bogor ambruk, puluhan siswa terluka. Seorang kakek asal Garut mencabuli anak tirinya yang lumpuh berulang kali. Pohon berukuran besar tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Bogor Senin petang. Pohon tumbang menimpa angkot yang tengah parkir di pinggir jalan. Jurangin guys, kekurangan sensor komandan. Sensor kita cuma 1 biji doang, atur non komandan perhatiannya. Sebuah angkutan kota jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek setelah tertimpa batang pohon angsana yang tumbang di Jalan Pajajaran Kota Bogor Senin sore. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda membuat pohon setinggi 30 meter ini secara tiba-tiba tersapu kencangnya angin hingga roboh ke jalan raya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena angkot yang tengah berhenti dalam keadaan kosong penumpang. Sementara sang sopir berhasil menyelamatkan diri keluar dari angkot. Petugas damkar dan BPBD yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi mobil angkot serta melakukan pembersihan sisa-sisa batang pohon yang tumbang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Gimana juga akan tindakannya ketimpa? Ya Pak. Pas ketimpa sempat kejepit atau kayak gimana? Enggak pas kena pohonnya, enggak. Yang pertama awal dari belakang, terus dari depan. Pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan dan dilakukan pengalihan arus. Kejadian ini menjadi pengingat agar kita tidak memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar saat hujan terjadi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kecelakaan mikrobus maut di jalanan Turun Cae di Jalan Raya Wado Malangbong, Kabupaten Sumedang diduga karena kendaraan hilang kendali sehingga menabrak tembok penahan tebing sebelum akhirnya terguling. Dugaan ini diperkuat hasil olah TKP dengan tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kejadian. Tim gabungan Satlantas Kepolisian Resor Sumedang dibantu Ditlantas Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara tergulingnya mikrobus di Turunan Cae, Jalan Raya Wado Malangbong, Kabupaten Sumedang, Senin pagi. Tim mengerahkan alat khusus Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, apakah karena kelalaian manusia, kondisi jalan, kondisi kendaraan, hingga faktor cuaca. Dari olah TKP awal terungkap kecelakaan yang merenggut 4 nyawa peziarah itu diduga terjadi karena mikrobus kehilangan kendali saat melewati jalan Turun Cae. Mikrobus kemudian menghantam penahan tebing sebelum akhirnya terguling dalam posisi melintang di tengah jalan. Dugaan ini diperkuat dengan tidak ditemukannya tanda bekas pengereman di lokasi. Kondisi diperparah karena kondisi jalan memiliki kemiringan 80 derajat. Meski demikian, polisi masih menunggu keterangan sopir karena saat ini masih dirawat. Kita membackup dengan menggunakan alat TAA. Tujuannya adalah kita membuat terang apa yang menjadi penyebab kecelakaan, baik dari faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan maupun faktor cuaca lingkungan. Ya, itu yang kita tujuan kita turun ke lapangan, membackup asistensi Polres, apa yang sudah dilakukan Polres, apa yang dilakukan oleh kita itu sinkron. Kalau penyebabnya sudah belum. Penyebabnya tentunya inilah proses TAA, ini memakan waktu mungkin kurang lebih 1-2 jam. Kita akan teliti dari hasil apa yang sudah kita scan,
apa yang sudah kita mintai keterangan dari beberapa saksi, apalagi sekarang si sopir masih dalam keadaan dirawat. Jalan Turunan Cahe memang dikenal angker dan mematikan, terutama pada malam hari karena minim penerangan. Kecelakaan mikrobus Sabtu malam lalu menurut warga bukan kali pertama terjadi. Sering. Udah sering banget ya? Sering kan. Ini ke depan rumah saya ini udah 5. Udah kelima. Semuanya fatal? Ya fatal. Yang meninggal lah, biasa yang parah. Meninggal ada. Emang dari warga ini jalannya seperti apa sih kalau boleh tahu? Katanya jalannya serem. Biasa nyebutnya apa? Mungkin jalan tengkorak apa gimana? Biasanya ya, nyebut jalan tengkorak, ada yang banyak itu yang istilah-istilah itu banyak. Mikrobus yang membawa 19 anggota rombongan peziarah terguling pada Sabtu malam lalu. 3 orang dinyatakan meninggal di tempat dan 1 lagi meninggal usai dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Umar bin Hadikusuma. Sementara 12 korban lainnya masih dirawat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Atap ruang kelas SMK Negeri 1 Gunung Putri di Kabupaten Bogor ambruk saat hujan deras mengguyur. Sejumlah siswa terluka tertimpa reruntuhan bangunan. Ambruknya ruang kelas SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sontak mengagetkan siswa yang tengah melakukan proses belajar mengajar Senin sore. Dalam kondisi hujan deras mengguyur, para siswa pun diminta keluar ruangan. Wah, hujan angin Pak tadi. Hujan, angin, petir, hujannya deras banget. Saya emang tadi udah minta anak-anak untuk keluar. Karena memang sekolah kami memang udah beberapa bangunan sudah sangat lama ya Pak, sangat tua. 5 ruang kelas ambruk usai diterpa hujan deras dan angin kencang. Kejadian ini mengakibatkan puluhan siswa tertimpa. Mereka pun dilarikan ke Puskesmas Gunung Putri serta rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sejumlah orang tua siswa pun diselimuti kekhawatiran lantaran anaknya menjadi korban. Nah, tadi jadi lagi sedang hujan deras ya, tapi kebetulan anak-anak juga kelas sudah selesai. Nah, ini yang nunggu hujan. Nah, tiba-tiba ambruk. Untuk korban sendiri berapa orang Pak? Masih diidentifikasi lebih lanjut, tapi sementara ini data luka beratnya 5, luka ringannya sekitar 27 orang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji menanggung biaya pengobatan korban dan akan membangun bangunan sekolah yang ambruk. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa tersebut dan seluruh siswanya kami bertanggung jawab terhadap pemulihan kesehatannya dan dalam waktu cepat kami ingin membangun kembali sekolah tersebut dengan ruang kelas yang lebih berkualitas. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat atas musibah tersebut. Penyebab pasti rubuhnya bangunan sekolah masih diselidiki. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunung Putri memberlakukan sistem belajar secara daring usai sejumlah ruang kelas ambruk. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab bangunan ambruk. Garis polisi terpasang mengelilingi area sekolah yang ambruk di SMK Negeri 1 Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa pagi. Para siswa dan warga dilarang mendekati lokasi bangunan yang ambruk. Petugas gabungan juga memeriksa bangunan yang ambruk. Selama proses penyelidikan berlangsung, pihak sekolah memberlakukan sistem belajar secara daring bagi para siswa hingga hari Jumat mendatang. Belajar tatap muka akan diberlakukan kembali setelah bangunan diperbaiki dan aman untuk digunakan. Pihak sekolah mengkonfirmasi bila bangunan ambruk karena struktur bangunan sudah tua. Renovasi terakhir dilakukan 22 tahun lalu dan itu pun hanya pada bagian atap. Untuk kegiatan pembelajaran dari hari ini sampai Jumat dilaksanakan daring, pembelajaran di rumah masing-masing. Informasi ini sudah kami sampaikan kepada orang tua dan wali murid. Saat ini sudah dilakukan pengecekan ya di lokasi dan dari semalam juga ada tim yang bermalam. Akibat bangunan ambruk, 42 orang menjadi korban dan dirawat di 3 rumah sakit dan puskesmas. Hingga Selasa pagi masih ada 5 pelajar yang dirawat.
Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.